Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 6. Semoga semakin semangat belajarnya dan semoga semakin sayang kepada adik-adik kelas. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1 kelas 6 dengan muatan PPKN. Apa saja yang kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebelumnya, Ustaz ingin memberitahukan kepada kalian bahwa Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia. Panca artinya 5, sila artinya aturan, prinsip, ya. Jadi 5 aturan, 5 prinsip dalam bernegara. Jadi setiap warga negara itu memiliki aturan yang sama. Pancasila, panca 5, sila artinya aturan. Ya, dari bahasa Sanskerta. Pancasila itu dulu dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno waktu itu, ya, dan kawan-kawan yang lain. Sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap warga Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke itu memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, dan memiliki aturan-aturan yang sama. Jadi warga Indonesia tidak bisa seenaknya sendiri karena sudah diatur oleh tatanan negara, yaitu yang didasarkan kepada Pancasila. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas 2 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila kedua dan sila yang ke-5. Oke, kita akan membahas sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia Indonesia, kita sudah seharusnya memiliki jiwa kemanusiaan, jiwa yang adil dan beradab. Ustaz, kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan itu ialah jiwa yang suka menolong, jiwa yang memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. Itu namanya kemanusiaan. Makanya kita sering mendengar aksi kemanusiaan untuk menolong saudara-saudara kita di sini. Itu adalah bentuk pengamalan sila yang kedua. Nah, di modul pada halaman 3 kalian bisa melihat contoh dan perilaku pengamalan sila yang kedua. Yang pertama, contoh pengamalan sila yang kedua dalam modul halaman 3 itu tertulis menghormati dan menghargai orang lain, membantu teman, saling menyayangi, peduli terhadap sesama, dan memiliki sifat toleransi. Nah, kita harus peduli terhadap sesama, bukan hanya dengan manusia, tapi kita harus peduli terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Ya, dengan binatang, jadi kita menyayangi. Dengan tumbuhan, kita rawat. Karena itu adalah bentuk pengamalan kita kepada Pancasila, yaitu sila yang kedua. Tumbuhan kita dirawat, binatang dirawat. Lebih-lebih Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai flora dan fauna yang melimpah, tumbuhan dan binatang yang beraneka ragam. Tugas kita yang merawat, menjaga, melestarikan, dan tidak membunuh secara liar. Jadi seperti itu pengamalan sila yang kedua. Selanjutnya, sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila yang ke-5 adalah setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Ya, adil bukan berarti sama rasa, adil bukan berarti sama rata, tapi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Waktunya belajar ya belajar,
waktunya makan siang ya makan siang, waktunya tidur ya tidur. Itu namanya adil. Bukan waktunya belajar untuk tidur, waktunya tidur untuk main-main. Itu namanya tidak adil, dan itu bukan cerminan dari nilai sila yang kelima. Nah, Ustadz, bagaimana cara mengamalkan sila yang kelima ini? Banyak. Contohnya ada di halaman 6. Contoh perilaku adil di rumah. 1. Orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kelas 2 dengan kelas 6 uang sakunya sama, karena pulangnya berbeda, ya kan? Jam sekolahnya berbeda, jadi uang sakunya harus disesuaikan. Ya, harus adil. Yang kedua, tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Dan yang ketiga, membagi tugas di rumah secara rata. Di rumah yang nyapu bukan hanya ibu, yang masak bukan hanya ibu, tapi semua anggota keluarga wajib bahu membahu, tolong menolong. Kalau perlu dibagi tugas biar adil. Yang nyapu kakak, yang ngepel adik, itu namanya adil. Itu di lingkungan keluarga. Kemudian berikutnya, contoh perilaku adil di sekolah yang sesuai dengan sila kelima. Membagi tugas secara rata ketika piket kelas. Kemudian setiap siswa diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas dengan cara yang demokratis. Tidak boleh semena-mena, aku harus jadi ketua kelas. Itu namanya egois, menangnya sendiri, bukan jiwa Pancasila itu namanya. Kemudian contoh sikap adil di lingkungan masyarakat. Sesuai yang Ustadz bilang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan di antara masyarakat yang lain. Tidak bisa kita egois, menangnya sendiri, merasa paling pintar, merasa paling kayak itu, tidak bisa. Karena manusia itu saling membutuhkan, ya. Contoh sikap adil di lingkungan masyarakat. 1. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. 2. Memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang. Jadi misalnya kita berkendara, ada pejalan kaki, ya kita pelankan, jangan makin dikencangkan. Jadi, yang ketiga, memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Ya, jangan mentang-mentang orang kaya kemudian melakukan aksi yang seenaknya, menindas yang miskin, menindas yang kecil, itu tidak boleh. Memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan pangan dan bantuan. Islam sudah mengajarkan kita untuk berbagi. Ustadz, bagaimana caranya menjaga ketahanan pangan sesuai dengan sila yang kelima? Sila kelima kan lambangnya apa? Padi dan kapas. Jadi padi itu melambangkan ketahanan pangan yang merata. Jadi harusnya kalau kita mengamalkan sila yang kelima ini, rakyat Indonesia itu tidak ada yang kelaparan. Ya, makanya dalam Islam diajarkan untuk berzakat. Zakat, si beras itu kan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti saat ini juga Idul Adha, yang kaya menyumbang hewan kurban disembelih dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga ronda secara adil. Itu adalah contoh pengamalan sila yang kelima. Ya. Jadi kesempatan ini tadi kita hanya membahas 2 sila, yaitu sila yang kedua dan sila yang kelima. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka modul pada halaman pertama, karena muatan PKI ini ada di halaman pertama sampai halaman 10. Boleh baca modulnya, kalian pahami materinya. Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan. Boleh lewat WA, boleh telepon Ustadz, boleh. Ya, kalau kurang paham dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan. Jadi seperti itu. Sebagai warga negara, kita harus melaksanakan hak kita, melaksanakan kewajiban kita, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada. Baik, itu hari ini kita cukupkan. Tetap semangat belajarnya, jangan pernah bosan, dan tetap berdoa. Semoga kita semua bisa kembali bersekolah, kita semua bisa menikmati corona yang mereda, dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya di rumah? Sehat selalu kan? Ustaz Diko doakan semoga anak-anak di rumah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga diluaskan hatinya, diluaskan rezekinya. Itu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setelah kemarin kita cukup lama sekali libur ya. Semoga dengan adanya wabah ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya apa harus bisa diambil. Jangan dengan adanya wabah ini belajar di rumah membuat teman-teman semakin malas, membuat teman-teman semakin menyesal dan lain sebagainya. Jangan, tetapi tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap istiqomah dalam ibadah, tetap istiqomah dalam belajar. Karena sesungguhnya tanggung jawab teman-teman semuanya adalah belajar. Hari ini Ustadz akan mengajarkan teman-teman, yaitu materi bahasan pokok hari ini adalah perkembangbiakan manusia. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia dari segumpal tanah dan menjadi segumpal daging hingga tumbuh ya menjadi kita seperti ini. Nah, itu tertuang dalam ayat Al-Mu'minun ayat 67. Berikutnya adalah fase pertumbuhan manusia. Yang pertama, manusia ketika di dalam kandungan ibu itu 9 bulan 10 hari. Ibu mengandung dan lahirlah di bumi. Lahirlah di bumi itu ada 6 fase. Fase yang pertama yaitu fase orok, itu antara 0 bulan, 0 minggu sampai 2 minggu. Jadi bayi yang ketika lahir itu dinamakan orok, ya, berusia 0 sampai 2 minggu. Berikutnya yang kedua adalah fase bayi. Ya, tentunya teman-teman semuanya pasti melalui yang namanya fase bayi. Bayi itu adalah 2 minggu sampai 2 tahun. Kenapa seperti itu? Ya. Batasan 2 minggu sampai 2 tahun itu adalah batasan sampai ibu selesai menyusui. Itu batasannya, dengan pertumbuhan yang berbeda-beda dan dengan kemampuan secara fisik dan motorik yang berbeda-beda. Berikutnya adalah fase anak-anak. Nah, ini tentunya sebagian teman-teman ada di fase yang nomor 3 ini, yaitu fase usia 2 sampai 11 tahun. Jadi anak-anak yang usianya masih 10 tahun, 11 tahun berarti masih pada fase anak-anak. Fase anak-anak ini ya teman-teman sudah mulai bisa yang namanya beraktivitas, bisa bersekolah. Berbeda dengan fase yang nomor 2 tadi, yaitu fase bayi. Itu masih pertumbuhan. Belajar yang namanya tengkurap, belajar duduk, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berbicara, belajar berjalan, belajar berlari. Itu ada pada fase bayi. Jadi usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Pada fase yang ketiga ini tentunya adalah fase anak-anak. Usia 2 tahun sampai 11 tahun, anak ini sudah mulai berkembang dengan cepat, terutama pada sarafnya, cara berpikirnya, cara bergeraknya itu sudah berbeda-beda. Yang keempat adalah fase 11 sampai 20 tahun, yaitu fase di mana organ reproduksi itu mulai berfungsi, ya kan? Nanti akan kita pelajari ya. Di sini di samping Ustadz Diko ini ada fase-fase pertumbuhan balita hingga sampai manula. Silakan dilihat teman-teman. Nah, ini kalau masih penjelasan Ustadz ini kurang jelas, nanti bisa dibuka di modul tematik halaman 27. Di situ nanti teman-teman bisa melihat fase-fase pertumbuhan balita hingga sampai manula. Berikutnya adalah fase dewasa. Fase dewasa adalah usia 20 tahun hingga 50 tahun. Itu sudah berbeda lagi perkembangannya. Perkembangan bukan hanya secara fisik saja,
tapi perkembangan secara emosi juga sudah mulai matang. Bagaimana cara berpikir, cara bertindak, tentunya orang dewasa itu sangat berbeda-beda. Berbeda sekali dengan ketika fase remaja yang sudah mulai memasuki fase-fase balik. Itu kalau laki-laki ditandai dengan yang namanya munculnya bulu, ya. Ada bulu di sini di kumis. Yang Ustadz Diko ini ada bulunya. Setelah itu di bagian dagu. Nah, itu mulai muncul bulu. Setelah itu bagian pada suara, ketika laki-laki itu suaranya membesar. Jadi suaranya membesar seperti itu. Itu perbedaannya. Tetapi bila pada perempuan, ya, itu jauh berbeda lagi. Kalau perempuan suaranya itu semakin melengking, tinggi. Itu pada perempuan. Terus yang kedua adalah dengan mulai tumbuhnya payudara. Dan yang ketiga adalah pinggulnya, ya, pinggulnya bagian sininya itu pada perempuan akan membesar. Dan biasanya pada laki-laki itu ketika balik itu ditandai dengan yang namanya mimpi basah atau biasa disebut dengan keluarnya air mani, ya, ketika tidur. Berbeda dengan perempuan, yang terjadi pada perempuan adalah perempuan itu ketika dia sudah mulai balik itu dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Seperti itu. Itu bedanya antara laki-laki dan perempuan. Tentunya teman-teman nanti bisa mempelajari, ya. Ini di samping Ustadz ini, ya, ada bagan. Ini perbedaan laki-laki dan perempuan ketika dia mulai menginjak masa remaja. Dan masa remaja ini adalah masa yang terjadi pada teman-teman, dimana teman-teman ini memang harus betul-betul didampingi, ya, oleh orang tua, oleh guru gitu, dan orang yang lebih tua daripada teman-teman yang ada di rumah. Berikutnya adalah fase yang paling terakhir, yaitu adalah fase lansia. Tetapi ada juga sebagian dari saudara kita, ada juga sebagian teman kita dari Allah belum sampai menginjak pada masa lansia ini sudah diambil oleh Allah. Kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Pada fase lansia, yaitu 50 tahun ke atas, ya, ini orang ini mulai penurunan fungsi tubuhnya ini mulai menurun. Jadi daya tangkap melihatnya itu mulai berkurang, pendengarannya mulai berkurang, dan ketika beraktivitas, berjalan, berlari, itu mulai berkurang seluruhnya. Oleh karena itu kenapa kakek, nenek yang ada di rumah itu ketika sudah tua atau sudah sepuh, itu kita panggil kadang tidak mendengar. Kenapa? Karena memang penurunan fungsi panca inderanya itu mulai berkurang. Ya. Dari berbicara itu mulai terbata-bata, dari melihat itu berkurang, bahkan ada yang sudah memakai kacamata. Dari pendengaran itu juga sudah mulai berkurang, bahkan ada yang harus menggunakan alat bantu dengar hanya untuk mendengar. Dari fase pertumbuhan ini tadi, dari fase orok, bali, terus fase anak-anak, fase remaja, dewasa, dan sampai pada fase lansia, teman-teman harus mengambil pelajaran. Kenapa kita ini dihidupkan oleh Allah di bumi ini adalah kita belajar mengenal Allah, belajar bagaimana beribadah yang baik, belajar bagaimana kita menghormati sesama manusia. Itu. Berikutnya adalah terkait perkembangan pada anak perempuan dan laki-laki yang seperti Ustadz tadi sudah jelaskan. Nanti teman-teman bisa melihat di modul itu ada di halaman 28. Begitu, itu adalah penjelasan Ustadz mengenai perkembangbiakan manusia. Bagaimana nanti ketika teman-teman belajar di rumah kurang paham, nanti bisa langsung kita adakan pembahasan lebih lanjut. Itu dari Ustadz, terima kasih. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.